Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama kami. Dengan saya Rudi Dermawan Mulyadi. Saya dari Apkomindo Excellence Center dan juga dari Print Media Indonesia. Senang sekali pada hari ini kita bisa ketemu kembali online di tengah-tengah pandemi yang masih berkelanjutan, tapi senang sekali teman-teman ternyata antusiasnya sangat luar biasa ya, karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama di ruang vokasi, yang mana kita ingin tentu saja berbagi ilmu terutama untuk UKM dan juga untuk sekolah kejuruan ataupun vokasi. Ya, pada siang hari ini yang ketinggalan akan membahas asalkan mengenai ingat boleh desain. Membongkar ingat ya. bisnis aparel, kalau udah ingat UKM dan gambarannya. perusahaan. Nah, saya harapkan suaranya cukup terdengar dengan baik, ya. Kalau suaranya kurang baik, tolong diberitahukan. Ya. Bagus Pak, bagus. Terima kasih. Nah, jadi memang kita coba untuk menggali peluang-peluang ke depan, bahkan termasuk kompetensi apa yang bisa kita gali bagi teman-teman di vokasi dan juga termasuk di UKM. Ya, pada siang hari ini senang sekali sih seperti yang kita lihat nih, terus terang aja antusiasnya luar biasa ya. Saat ini dari pagi tadi saya sudah mendapatkan data ada sekitar 400 berlebihan 148 orang yang meregistrasikan, tapi memang kita tutup tadi pagi ya, dan mungkin sebagian juga masih mencoba online karena yang daftar itu ternyata memang sangat tersebar di seluruh Indonesia ya, mulai dari kalau saya lihat ini sekilas nih ada dari SMK Negeri 1 Mandrehe Utara, terus saya juga nggak tahu nih daerah mana ini, kelihatannya jauh banget gitu. Nah, terus kemudian ada juga nih UKM Istana Kahayang atau dari mana ini ya. Nah, terus tidak lupa juga ada dari Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga. Wah, berarti ada UKM yang di sana tuh sepertinya ya. Ada pemerintah Kota Palembang, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan lain sebagainya. Pokoknya dari ujung ke ujung nih saya lihat nih ya. Nah, mudah-mudahan hari ini jadi bagi teman-teman nanti apapun yang ingin ditanyakan ya dipersilakan seperti biasa. Event kita saat ini ya kita live streaming di Facebook Media Majalah Grafika ya. Jadi salah satu Facebook channelnya dari Print Media Indonesia. Nah, untuk itu saya coba memberikan salam kepada teman-teman yang sudah hadir ya, sahabat saya Bapak Dr. Purnomo Ananto MM, Direktur Polimedia Negeri Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif. Selamat datang, selamat bergabung Pak Pur. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rudi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi online ya Pak. Ya. Terus kemudian boleh saya sapa Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alo, ya, beliau Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI. Selamat bergabung, selamat datang. Yang Pak Rudi. Ya, senang sekali bisa berada di tengah-tengah kami. Udah ganti ya? Terus kemudian saya udah ganti nih. Boleh saya sapa
Ibu Indah Dwi Yulianti ya dari Lazuardi Textile Printing yang juga selalu setia nih menemani saya setiap kali kita berbicara mengenai vokasi, dan beliau sangat senang sekali juga untuk berbagi ilmu dan pengalamannya selama ini. Selamat siang Ibu Indah. Selamat siang Pak Rudi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Semoga yang lain juga sehat. Nah, selanjutnya saya juga boleh sapa Ibu Lina Mariani. Ya, Ibu Lina Mariani ini merupakan senior manager komersial dan industri departemen PT Epson Indonesia. Ini sahabat saya juga sudah sangat lama banget, dan beliau sudah hampir 20 tahun sepertinya ya Bu Lina ada di Epson Indonesia. Dan ya Pak ya. Terima kasih. Luar biasa, nanti sampaikan solusi-solusi apa yang saat ini kita dapatkan dengan teknologi yang terupdate tentunya. Nah, tidak terlalu panjang lebar, kita mau angkat tema. Saya minta teman-teman yang membantu boleh cukup jadi untuk tolong di mute apabila ada suara yang bocor. Terima kasih. Ya, nah apa sih itu aparel? Ya, kalau kita mencoba melihat dulu istilahnya supaya teman-teman bisa melihat apa itu aparel. Ya, aparel itu sendiri sebenarnya kalau kita artikan itu adalah pakaian. Ya, jadi memang semua orang pasti mempergunakan pakaian sehari-hari, yang mana ini memang menjadi barang consumer. Nah, justru disinilah kita bisa bergerak dengan luar biasa, karena tadi ada yang sudah kita tadi lihat, ada video selintas bahwa potensi fashion ya sangat luar biasa di tengah-tengah pandemi yang sekarang ini kita hadapi. Aparel itu sendiri sebenarnya mencakup bukan hanya kita bicara fashion dan baju yang kita pakai, tetapi ada industri screen printing atau yang kita kenal dengan sablon, ya itu juga sangat banyak sekali kita di Indonesia, terutama juga mungkin di DKI. Nanti kita minta Ibu Ratu untuk boleh share kira-kira UKM di DKI ini ada berapa banyak dan potensinya seberapa besar, ya. Dan inilah yang nanti kita coba lihat pada siang hari ini, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan ya terhadap perkembangan daripada industri aparel ini. So, jadi tidak perlu panjang lebar. Nah, saya mau coba undang dulu Ibu Ratu ya, yang saat ini sebagai Kepala Bidang UKM Dinas PPK UKM. Panjang banget istilahnya, makanya saya singkat saja. Nah, saya silakan Ibu Ratu. Selamat siang Ibu Ratu. Selamat siang Pak. Nah, ini dia kelihatan wajahnya baru. Selamat bergabung Ibu Ratu di tengah-tengah kami. Salam sehat selalu buat Pak Rudi dan buat semuanya. Bisa di-share? Oh ya, saya diberikan berapa waktu Pak? Ya, paling tidak sampai 15 menit Ibu Ratu. Boleh silakan memberikan data yang kita miliki ini di Jakarta seperti apa. Ya, nanti apabila ada pertanyaan, kita akan memberi kesempatan nanti di akhir setelah pemaparan dari teman-teman yang lain, karena sangat lengkap sekali. Ya, mulai dari ini kita ada Ibu Ratu yang mewakili Provinsi DKI, terus kemudian dari akademisi ya ada Pak Purnomo, dan kemudian juga tidak kalah tentu aja pelaku industri yang direct memang sehari-hari menjalaninya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman apabila ingin bertanya boleh melalui chat room yang ada di Zoom ini, ataupun boleh disampaikan melalui
majalah Grafika yang ada di Facebook Live ya, apabila ada teman-teman yang menyaksikan di sana. Demikian. Silakan Ibu Ratu untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, ada Pak Purnomo ya dari Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Kemudian ada Bu Indah ya dari sebagai narasumber juga dari pelaku bisnis aparel. Ada Bu Lina dari Epson. Salam kenal semuanya ya. Ini baru pertama kali kenal lewat media ya, lewat pertemuan pada siang hari ini, dan kami berterima kasih bisa diundang untuk bisa sharing dengan teman-teman semua di bidang aparel. Dan siang ini Pak Rudi, saya sekilas akan memberikan atau sharing tentang program kami di DKI, khususnya ya untuk yang namanya Jakarta Entrepreneur, Jakpreneur ya, untuk UMKM. Nah, kami punya program di DKI itu untuk mencetak 200.000 wirausaha baru. Ini janji Pak Gubernur untuk 5 tahun ke depan. Nah, puji Tuhan tahun ketiga sudah tercapai 200.000. Tetapi tentu ini hanya secara kuantitas saja, kualitasnya belum. Nah, tahun keempat dan tahun kelima ke depan ini 2021 dan 2022 kami akan fokus di peningkatan kualitas. Nah, kami punya program namanya Jakpreneur yang di rebranding di tanggal 22 Februari 2020. Jadi tahun ini ulang tahun yang pertama. Jakpreneur ini dulunya adalah yang kita kenal dengan OKOC gitu. Nah, berubah atau berganti kulit ya menjadi Jakpreneur, dan di situ kami punya program di sini ada namanya 7 langkah pasti sukses. Nah, jadi pertama itu ada P1 pendaftaran. Nah, jadi bagaimana supaya 200.000 wirausaha ini tercipta di Jakarta, dan saya juga mau sharing karena hari ini kita bergabung, bertemu secara virtual dengan UMKM di seluruh Indonesia. Nah, ini program Jakpreneur adalah programnya Pak Anies Baswedan, dan seperti yang saya katakan di awal, untuk bergabung bisa secara manual, bisa juga mendaftarkan secara mandiri lewat website yaitu di jakpreneur.jakarta.go.id. Nah, di dalamnya nanti kita akan diminta untuk memilih pertama mendaftarkan diri, itu di P1, itu P yang pertama. Tadi ada 7P, 7 langkah pasti sukses. Nah, P1 pendaftaran, P2 pelatihan. Nah, di pelatihan ini ada pelatihan soft skill dan ada hard skill. Nah, pelatihan ini dilakukan baik secara online dan offline. Dan waktu tahun 2020 kemarin karena ini COVID, hampir pasti semua pelatihan kami online, Bapak Ibu. Nah, tetapi 2018, 2019 itu offline. Nah, ada hard skill, ada soft skill. Nah, mungkin yang akan kita bicarakan hari ini masuk ke dalam hard skill nanti di prakteknya ya, untuk bagaimana untuk menyablon, printing gitu ya. Nah, kemudian di P3 ada pendampingan. Jadi kita mendampingi para jakpreneur ini yang sudah mendaftar, apa-apa yang mereka butuhkan. Nah, seorang wirausaha atau calon wirausaha itu bergabung tentu punya tujuan. Dia bergabung apakah untuk mau ikut pelatihan, apakah dia mau ikut mendapatkan karena dia mau butuh izin, apakah dia mau dibantu untuk pemasaran. Nah, dan kami juga ada pemasaran itu kan di P5 ya. P6 itu pelaporan keuangan, diajarin bagaimana UMKM itu membuat laporan keuangan yang baik sehingga bisa membukukan antara penjualan dan pengeluaran terkontrol dengan baik. Nah, ada P7 yaitu permodalan. Nah, sering UMKM itu menurut kami ada 3 masalah besarnya. Pertama adalah perizinan, kedua adalah permodalan, dan ketiga adalah pemasaran.
Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi setelah ini. Next. Nah, di sini di Jakpreneur ini kami ada 6 dinas yang tergabung dalam program Pak Gubernur ini. Kebetulan leadernya ada di dinas tempat saya berada, yaitu PPK UKM. Nah, di sini ada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan, ada Dinas Sosial, ada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, ada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi di dinas-dinas inilah tempatnya kami mencetak wirausaha atau calon wirausaha, dan semua difasilitasi sesuai dengan dinas masing-masing. Contohnya Dinas Ketahanan Pangan. Siapa yang akan bergabung di situ adalah calon wirausaha atau wirausaha yang bergerak di bidang hasil pertanian atau olahan hasil laut. Nah, mungkin di dinas sosial untuk golongan-golongan yang mungkin secara ekonomi perlu dibantu, diberdayakan, nah itu di dinas sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini kami mendidik warga yang ingin mencari pekerjaan di sini, apakah dia mau jadi supir, mau jadi satpam, mau jadi tukang servis AC, gitu ya, difasilitasi di sini, diajarin. Di sini ada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Nah, di sini juga kami bisa membantu melalui KUBA, ya, kelompok usaha bersama. Nah, di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sini ada bisa kita bicara masalah seni, ya, karena kita tahu bersama bahwa ada 16 subsektor industri kreatif yang diamanatkan di undang-undang untuk kita bisa kembangkan dalam masyarakat. Next. Nah, ini yang paling ditunggu tadi, data profil. Itu sudah ada 200.000. Nah, 5 jenis usaha yang paling diminati oleh peserta Jakpreneur ini ada 5. Pertama, makanan dan minuman, kedua, warung sembako, ketiga, fashion, keempat, kerajinan, dan kelima, souvenir. Nah, kita bisa melihat di sini di slide ini, ya, fashion itu ada 6,74% gitu. Nah, nantinya mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya saya bisa lebih spesifik lagi sharing ke Pak Rudi dan teman-teman semua, kira-kira yang khusus untuk di bisnis printing ini ada berapa. Nah, di sebelah kanan juga ini bisa dilihat, ya, jenis-jenis usaha yang diminati oleh warga Jakarta atau warga Jakarta yang tergolong atau tergabung di dalam peserta Jakpreneur. Next. Nah, ini ada persentase, ya, tadi yang dari tabel di depan. Next. Nah, ini yang penjelasan tadi, yang P1 itu adalah pendaftaran. Di P2-nya ini kita bisa melihat bahwa peserta Jakpreneur itu mendapatkan program hard skill dan soft skill. Pelatihan hard skill itu seperti pelatihan kuliner, fashion, kerajinan, dan pembuatan sabun. Nah, kemudian untuk soft skill itu dilaksanakan dengan beberapa materi, contohnya membangun dan membentuk jiwa kewirausahaan, strategi melihat bisnis bagi usaha mikro kecil menengah, strategi teknik pemasaran digital, peluang dan kemasan dalam membuat brand image. Ini hanya contoh saja. Nantinya kalau Pak Rudi dan teman-teman dari Epson maupun dari Politeknik atau dari narsum lainnya ingin bergabung, sharing informasi terhadap bisnis apparel ke depan, kolaborasi nantinya. Kemudian di P3 ini ada pendampingan. Jadi peserta Jakpreneur ini akan didampingi yang sudah bergabung ke dalam platform kami di tiap-tiap kecamatan di Jakarta. Karena di Jakarta ada 44 kecamatan, ada 8 orang tenaga pendamping yang ditempatkan di kantor kecamatan untuk bisa membantu Jakpreneur atau yang mau bergabung atau
yang mau naik kelas. Nah, di situ bisa mereka melakukan diskusi apa yang dibutuhkan oleh para warga tersebut dalam mengembangkan usahanya. Di P4 ini kami memfasilitasi warga atau peserta Jakpreneur yang membutuhkan perizinan, baik itu IUMK, PIRT, merek, haki, dan izin edar ya dari BP POM termasuk halal. Nah, bagaimana supaya nilai jual produk mereka bisa lebih naik lagi, dan di sini juga di pendampingan di P3 tadi kami juga bisa mendampingi dalam mendesain kemasan yang baik, yang bagus, yang menarik bagi para UMKM. Next. Nah, P5 ini kami membantu para Jakpreneur untuk memasarkan produknya. Ini contoh ya, ada pasar online di Jakarta Barat, di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan. Nah, karena sekarang ini zamannya COVID, jadi semuanya lewat online. Sebelum-sebelumnya itu bisa secara offline. Next. Nah, kami juga masih di P5 tadi bekerja sama dengan para marketplace. Ada Bukalapak, ada Blibli, ada Tokopedia, untuk membantu para UMKM di Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakpreneur, untuk bergabung di dalam pemasaran online. Karena kita harus sadar sekarang bahwa digitalisasi UMKM itu adalah sebuah keniscayaan. Yang mau tidak mau, UMKM harus bergabung di situ kalau ingin maju. Karena pemasaran secara offline tentu tidak sebagus dengan online untuk zaman sekarang ini. Nah, di P6 ini ada pelaporan keuangan, pelatihan pelaporan keuangan. Jadi peserta Jakpreneur ini difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan berbasis aplikasi. Kami juga sudah banyak bekerjasama dengan mitra-mitra teknologi untuk membantu mereka, dan kadang juga langsung gabung dengan perbankan, karena perbankan sekarang ini punya aplikasi. Nah, contohnya di Bank Indonesia itu Apik, dan di BRI juga Bank Mandiri ada aplikasi-aplikasi sejenis. Nah, untuk di permodalan P7 para peserta Jakpreneur difasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan, baik itu melalui perbankan maupun fintech. Dan sudah beberapa fintech yang bekerjasama dengan kami untuk memberikan permodalan, ada Coinwork juga, BJB ya, dan Bank Himbara. Dan khusus dari Bank DKI, para Jakpreneur diberikan bantuan permodalan Monas 25 ada namanya nih ya, Monas 25 Jakpreneur itu maksimum 25 juta, dan ada Monas Pemula ada 10 juta. Nah, nantinya kalau mereka sudah naik kelas, tentu mereka bisa lagi diberikan kredit pinjaman yang lebih besar lagi, tentu sesuai dengan skala usahanya. Nah, kami dari Jakpreneur, dari Dinas PPK UKM juga memberikan fasilitas pemasaran namanya e-order kepada para anggota Jakpreneur. Sekarang ini sudah bergabung 815 anggota. Jadi e-order ini adalah marketplace-nya Jakpreneur. Jadi contoh kami ada anggaran makan rapat yang mungkin sekarang itu bisa triliun, itu bisa dibeli dari e-order ini. Sudah ada aturan bahwa semua anggaran rapat-rapat menyangkut makan minum, semua harus membeli kepada para binaan. Nah, ini kami punya platform di sini untuk membantu Jakpreneur untuk mempromosikan produk, barang, dan jasanya. Dan ini maksimal 50 juta sekali klik gitu. Jadi ini mirip dengan katalog sebetulnya. Next. Dalam. Juga punya program closed loop, bahan baku murah untuk UMKM. Kami bekerja sama dengan PD Pasar Jaya dan Food Station, bagaimana memfasilitasi para UMKM DKI Jakarta agar mereka bisa mendapatkan bahan yang murah, apakah itu gula, beras, mentega, minyak goreng ya, untuk
material produksi mereka, sehingga ya tentunya dengan bahan baku yang murah, margin keuntungan juga mereka tentu akan bertambah. Dan ini sudah tersedia ada 49 mini DC di tiap-tiap kecamatan, ada 4 jak grosir, ada 32 jakmart yang siap selalu untuk melayani UMKM di DKI Jakarta. Next. Nah, kami juga banyak ya kolaborasi dengan stakeholder. Tadi saya sudah sampaikan, kami sudah ber-PKS dengan 9 perguruan tinggi, 32 universitas, dan semua sudah MOU. Ada Gojek juga, Grab, Shopee, Pegadaian, Coinwork, Tokopedia, dan OVO. Kami sadar bahwa untuk membangun kota Jakarta tidak cukup hanya dengan APBD saja. Jadi kami berusaha bagaimana memanfaatkan waktu yang ada, menjalin komunikasi dengan multi stakeholder untuk membangun kota ini, termasuk untuk membuat UMKM lebih maju lagi dan perekonomian mereka bisa lebih meningkat. Next. Nah, pada saat pandemi kemarin, kami punya program yang sangat bagus dari Pak Gubernur, yaitu ada namanya paket KSBB UMKM. KSBB ini adalah kolaborasi sosial berskala besar. Nah, jadi kami membuka platform bagi siapapun yang ingin membantu UMKM dalam masa pandemi, karena kita tahu bahwa UMKM lah yang sangat terpuruk di saat COVID ini. Kalau tahun 98 kita tahu bersama bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Kalau di saat COVID ini UMKM lah yang pertama kali rontok di ronde pertama ibaratnya. Nah, karena semuanya terbatas, tidak bisa berproduksi, tidak bisa menjual secara offline, perkantoran dibatasi, pergerakan dibatasi, otomatis yang membeli produk-produk UMKM juga terbatas. Nah, di sini ada program KSBB UMKM untuk mengajak berbagai pihak, dan di sini ada sudah ada 120 kolaborator yang waktu itu membantu kami. Bagaimana pelayanan-pelayanan kami, program-program kami yang sedianya dibiayai oleh APBD puluhan miliar, tetapi karena anggarannya itu refocusing ke anggaran COVID, semua itu dibantu atau ditanggung oleh kolaborator. Kemudian ada juga kolaborator yang maaf Ibu Ratu, mikrofonnya coba tolong di-unmute. Oh ya. Ya, silakan. Saya ulang ya bahwa ini ada paket KSBB UMKM, ada paket sarana dan sarana ya. Jadi di Lokbin Loksem tempat ibaratnya food court-nya UMKM dibantu oleh kolaborator, apakah itu hand sanitizer, apakah itu sabun cuci tangan, atau peralatan-peralatan sarana kita lihat seperti di foto. Kemudian juga pelatihan yang sedianya dibiayai APBD puluhan miliar tahun ini, karena anggaran tidak ada, ke anggaran COVID, semuanya dibantu oleh kolaborator. Contohnya Bogasari yang membantu kami melatih kurang lebih 5.000 UMKM untuk memasak, membuat kue, dan semuanya itu dari narasumber, dari bahan baku, semuanya ditanggung oleh Bogasari. Nah, itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan pertama kita ini, Pak Rudi, sekilas ya tentang program apa yang ada di DKI, nantinya apa yang kira bisa dikerjasamakan dengan Pak Rudi dan teman-teman, kami siap untuk selalu berkolaborasi. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu. Ternyata program dari Provinsi DKI ini sangat luar biasa ya. Jadi urut-urutannya mulai dari P1 sampai P7, dan saya yakin teman-teman udah nggak sabar ingin langsung menanyakan P7-nya kayaknya ya. Ya, tapi sebelum ke sana kita lanjutkan.
sekarang kita mau coba lihat dari sisi akademisi nih, dalam hal ini Politeknik Negeri Media Kreatif, ya. Jadi sejauh mana saat ini, terutama minat anak-anak muda sekarang untuk masuk ke dunia istilahnya industri kreatif lah ya, boleh saya sebut, karena di Polimedia sendiri ada beberapa jurusan sih memang di dalamnya, salah satunya ada desain mode yang saya tahu, di sana ada desain grafis ya, termasuk juga di sana ada teknik grafika. Nah, seberapa jauh minat anak-anak muda sekarang dan potensinya ke depan, termasuk Polimedia ini nanti memberikan pembekalan atau program apa yang kedepannya bisa disampaikan. Ya, silakan Pak Purnomo untuk bisa menyampaikannya, Pak. Baik, Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Mana nih tadi? Ya itu. Kan ini. Bentar. Ya, ya Pak. Kan bukan yang ini, salah. Sebentar, salah. Ya, sambil menunggu Pak Purnomo menyiapkan materinya. Nah, sudah muncul. Sudah keluar ya? Ya, Oke. sudah keluar. Baik Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan ini sehingga kita bisa kumpul melalui Zoom ini dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati tadi ada Bu Ratu, kemudian Mbak Indah dan juga Mbak Lina yang hadir di sini. Kenalkan saya mewakili akademisi dan kebetulan salah satu politeknik negeri yang ada di ibu kota. Jadi politeknik negeri yang ada di ibu kota ini ya Polimedia yang memang khusus fokus pada prodi-prodinya itu di bidang industri kreatif. Jadi ini ada tepatnya kampus kami ini di Serengseng Sawah ya di Jagakarsa ya berbatasan dengan Universitas Indonesia. Kalau UI-nya di Depok, Polimedia ada di Jakarta Selatan. Sebagai tinggi vokasi, Polimedia ingin menjadi perguruan tinggi vokasi yang terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif ya pada 2025, sehingga kita ingin menciptakan generasi-generasi muda, kaum milenial yang terampil di bidang industri kreatif, di mana di Polimedia ini ada 14 program studi, yang salah satunya adalah desain mode atau fashion design. Bapak Ibu sekalian, di era pandemi ini terus tentu kita lihat bahwa COVID ini telah mendisrupsi struktur pasar, perilaku konsumen maupun tata kelola bisnis ya. Menjalankan usaha dengan modal yang mode seperti dulu aja ya, bisnis as usual tentu sudah nggak cocok lagi lah dengan situasi saat ini, sehingga kita harus merespon ya apa yang terjadi di era pandemi ini, yaitu untuk munculkan cara-cara baru dalam berbisnis, memodifikasi tawaran atas produk yang sudah ada, atau bahkan memperkenalkan produk-produk layanan ataupun layanan baru, sehingga
tidak lagi konvensional seperti biasa. Saya hanya ingin sedikit mengutip beberapa laporan yang ada bahwa kita misalnya Indonesia ini kan sudah nomor 2 ya dalam hal kiblat pakaian Muslim. Ya, jadi ini besar dan saya kira aparel ini khususnya nanti diarah untuk pakaian-pakaian Muslim ini mungkin akan menjadi kalau bisa menjadi yang pertama karena kita memang sangat kuat ya di ini. Dan saat ini kita juga tahu ya bahwa aparel saat ini banyak sekali ya paling tidak saya kelompokkan menjadi 3, ada influencer, ada personal style, unique and kreatif, dan 3 sustainable design. Nah ini mungkin nanti kami karena waktunya juga singkat tidak saya akan berjelaskan satu persatu. Nah di Polimedia tentu hal-hal seperti ini harus melalui satu riset ya. Ini contoh bagaimana banyak brand apparel yang saat ini menerapkan ya motif-motif untuk berbagai kalangan ya, baik produk untuk t-shirt, jaket ya dan sebagainya. Ini sangat menjanjikan untuk terus tetap dikembangkan sehingga kita bisa tetap survive ya teman-teman. Mungkin nanti yang praktisi di bidang aparel ini akan lebih banyak bercerita. Nah, kemudian juga ada eco design ya. Sejumlah brand lain yang menggunakan konsep desain berkelanjutan yang ramah lingkungan ya, penggunaan warna alam ya, limbah kain perca, limbah baju bekas atau used object, teknik pola dan sebagainya. Ini juga yang sering kita sebut juga sustainable eco design. Lalu apa yang menjadi ciri khas sebetulnya ya dari pengembangan produk apparel ini, yaitu melalui eksploratif motif ya, konten lokal Indonesia ya. Di Polimedia program studi desain mode ini melakukan pengembangan produk busana siap pakai dengan eksplorasi motif Nusantara ya, maupun juga konten lokal Indonesia dan lokal lainnya. Di Polimedia pengembangan motif diterapkan ke dalam pengembangan produk dalam berbagai teknik tekstil ya, baik kita melalui digital tekstil printing, teknik batik, screen printing ya, baik juga sablon manual ya dan sebagainya. Dan ini dalam berbagai sangat tekstil ya, apa ya, banyak disukai oleh generasi muda sekarang. Printing ya, baik juga sablon manual ya, dan sebagainya. Dan ini ada beberapa contoh yang apa ya banyakkan oleh para mahasiswa di Polimedia. Misalnya di sini sebut inspirasi dari Borneo ya, The Bunga Scrap misalnya. Ini kerjasama Prodi Desain Mode dengan Muslim Fashion Gallery. Ini menggunakan salah satu motif suku Dayak ya, Kalimantan ya, dia motif pakis ya, diterapkan pada motif digital printing hijab. Jadi kita di sini ya mungkin juga ada Epson di sini, kita juga sudah menerapkan direct to printing ya, garment GTG. Ya, jadi sudah direct to garment ini sudah mulai dikembangkan di Polimedia. Jadi motif-motif ini menjadi lebih langsung bisa terlihat ya produk-produknya. Ini juga contoh-contoh misalnya inspirasi perahu kertas ya. Di sini juga kerjasama dengan Muslim Fashion Gallery ya, menggunakan inspirasi permainan perahu kertas anak-anak ya, aplik body produk baik rok dan sebagainya. Nanti kalau ada diskusi silahkan hadir bersama saya. Ini ada dosen yang juga di Polimedia yang mengajar tentang mode ya, bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ini contoh-contoh mode yang dikembangkan. Ini semua adalah produk-produk dari ini semua mahasiswa Polimedia ya. Gambarnya, desain ini adalah murni memang dikembangkan oleh teman-teman atau mahasiswa di Polimedia ya, khususnya yang tugas akhir ya. Ini contoh lah, inspirasi lukisan kulit kayu ya, combo dari Irian ya. Ini menggunakan elemen dan memang
semua ini betul-betul dikerjakan oleh mahasiswa kita, ya. Mahasiswa kita di dalam produk, biasanya kalau lulusan Polimedia itu harus membuat produk yang siap pakai, ya, siap pakai, bahkan ya macam-macam, ada yang harganya murah, ada juga yang mahal, tergantung nanti peran dan motif apa yang akan dipakai. Ya, ini beberapa contoh produk ya dari lukisan, bahkan ada jembatan Pasopati Bandung ya. Ini kita buat inspirasinya anak-anak nih betul-betul out of the box thinking ya. Jadi kita yang tidak kita pikirkan mereka pikirkan, dari mulai masker, pakaian, ini sudah satu paket ya, sampai ke sepatu itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Ya, ini contoh juga yang alumni ini membuat rancang mode untuk LPMN 2020 ya, buat technical eco printing misalnya. Ini yang dikembangkan mahasiswa-mahasiswa di Polimedia. Nah, lalu berkaitan dengan masalah kegiatan lanjutan, apa sih, bagaimana sih kita mendorong agar UMKM ini bisa sustain. Tadi saya menarik sekali juga yang disampaikan Ibu Ratu, mungkin kita bisa berkolaborasi Bu Ratu, Polimedia ini dengan 4 Ibu, karena di sini banyak mahasiswa-mahasiswa yang justru dari KJMU ya, yang mendapat kartu Jakarta Pintar ini ternyata dikembangkan di sini luar biasa. Apalagi sekarang Pak Presiden ini juga sudah menyinggung bahwa dari sisi sosial memang menyerap sekali, banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang diharapkan bisa ditampung ya. Karena juga menyangkut keterbatasan modal, rendahnya kesadaran usaha, ini kan menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri bagi para calon-calon ya, wirausahawan. Juga tadi ada kesulitan pemasaran ya, kekurangan keterampilan. Ini saya pikir memang kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, karena tadi di dinas tempatnya Bu Ratu itu juga banyak sekali program-program yang bisa digabungkan ya, berbagai faktor yang sehingga bisa mendorong UMKM ini tidak saja di masyarakat tapi juga masuk ke pendidikan tinggi. Nah, wujud nyata dari dukungan perguruan tinggi terhadap UMKM tentu banyak ya. Kita di institusi ada pembelajaran, ada juga ya, secara teoritis tentunya ya, pengembangan produk, pengembangan manajemen dan sebagainya, ini memang kita dorong supaya bisa lebih di samping memiliki pengalaman juga memiliki pemahaman yang cukup ya. Di Polimedia juga kita untuk memajukan UMKM ya, kita juga memanfaatkan produk riset Polimedia, karena di Polimedia ini juga punya prodi packaging dan printing ya. Jadi memang kita ingin sekali membantu masyarakat sekitar khususnya di bidang packaging ya, misalnya mulai dari memperpanjang umur simpan makanan lebih awet, ini kita lakukan penelitian-penelitian yang ramah lingkungan, lebih aman untuk dimakan. Jadi riset-riset ini dilakukan. Sampai sekarang pun kita sedang membuat tinta untuk printer ya, macam-macam. Ini ada dari kulit jagung, kita sedang mengusung juga dari limbah sawit, nanti untuk kertas ya, untuk food grade. Ini pemanfaatkan produk riset untuk memajukan UMKM ya. Banyak juga ini yang sedang jalan ini, seperti di sini kita lihat ya, tinta cetak offset dan kertas duplex berbasis tandan kosong kelapa sawit. Ini sedang berjalan, mudah-mudahan tahun ini selesai. Ini akan sangat membantu ya, tentunya sekarang penelitiannya masih berlangsung ya di Polimedia. Ini juga beberapa contoh-contoh kemasan ya, baik branding baru maupun rebranding. Kami punya alat yang bisa membantu pengembangan UMKM dari sisi packagingnya ya, di samping tadi ya ada produk-produk lainnya dan juga yang lainnya di bidang cetak ya, cetak mencetak ya, desain, penciptaan logo, dan yang tidak kalah pentingnya ingin saya sampaikan di sini
Bapak Ibu sekalian, di Polimedia ini mahasiswa ini basis pendidikannya produksi dan kewirausahaan. Jadi anak-anak di samping penelitian itu berbasis pada produk dan juga nantinya bisa jadi tulisan kalau itu untuk dosen, dan juga kewirausahaan. Kewirausahaan ini memang agak agak penekanannya agak khusus di Polimedia ya. Di sini ada ketika semester 3 mahasiswa diberikan dasar dan manajemen kewirausahaan (SKS), dan di semester 4 ini ada praktik kewirausahaan. Jadi memang betul-betul didorong para mahasiswa ini tidak hanya nanti pandai di bidang teori, tapi juga di bidang di praktiknya seperti apa. Dan tentunya juga mahasiswa didorong untuk mendapatkan bukan hanya hard skill, ini mulai kita munculkan ya soft skill melalui embedded pada mata kuliah yang relevan, sehingga kemampuan kerjasama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan presentasi, kemampuan negosiasi juga diberikan ya. Itu di samping hard skill ini memang ya dengan bisnis model kanvas ya, studi kelayakan bisnis ya, kemudian juga bagaimana membuat bisnis planning ini mahasiswa-mahasiswa kami diajarkan. Tentu itulah mungkin gambaran secara besar apa dan bagaimana kita mendobrak potensi bisnis ini ya, di samping secara teori, tetapi juga implementasinya ini harus betul-betul diterapkan. Tentu banyak sekali, ini hanya contoh strategi-strategi bagaimana kita upaya mengembangkan adaptasi ke kenormalan baru ya. Tentu di samping juga banyak tantangan juga peluang ya. Namun pasti banyak strategi-strategi, ini hanya contoh, misalnya mengeksploitasi permintaan yang ada, merubah ya, segmen pasar seperti apa, memperluas sumber daya, mengakuisisi kapabilitas baru, sampai dengan scaling up, yaitu mendorong ya. Kalau kita lihat tadi di aparel kan udah mulai pakaian, bisa saja nanti tadi yang sudah dilakukan teman-teman di Polimedia, yaitu dengan melengkapi dari mulai masker yang sesuai dengan pakaiannya. Nah, anak-anak sekarang udah seperti itu. Kalau kita kan yang praktis ya sudahlah, kita beri masker medis yang sekali pakai buang, tetapi tidak untuk teman-teman di mode ini ya macam-macam. Mungkin itu Pak Rudi, saya singkat saja karena waktunya. Semoga nanti kalau ada diskusi kami siap untuk memberikan penjelasan. Kami ada tim dari Polimedia yang siap membantu untuk apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo untuk sharingnya tadi, ternyata luar biasa ya. Mahasiswa Polimedia punya desain yang sebegitu bagusnya. Saya rasa tidak kalah dengan fashion desainnya internasional nih. Nah, untuk itu sekarang kita coba tanyakan Ibu Indah pengalamannya sekarang bergerak di UKM, terutama di textile printing nih. Seperti apa? Silakan Bu Indah untuk dibagi pengalamannya. Iya, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk semuanya. Alhamdulillah, makasih sudah mau ikutan ikut melihat webinar ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Ratu ya. Waktu itu saya juga ketemu sama Bu Ratu di Ritz-Carlton. Mungkin Ibu Ratunya lupa, saya kebetulan hanya sebagai peserta, tapi Bu Ratu bisa ada sebagai pembicara. Sebetulnya saya kemarin itu senang sekali ya mengenai Jackpreneur ini, bagus sekali untuk pengembangan UMKM ya, sehingga kita sendiri jadi banyak sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan, dibantu oleh pemerintah ya mengenai izinnya, mengenai seminar-seminar dan pelatihannya. Mungkin nanti kita dari segi kita juga mungkin kita kepengen ikutan bantu ya dalam CSR-nya, mungkin nanti sama Mbak Lina mungkin kita bisa bareng-bareng nanti kita membantu UMKM. Di sini kan kita ada program CSR juga gitu ya, insya Allah.
Sedikit sebelumnya ini saya ada mau share mengenai apa sih itu bidang bisnis custom itu seperti apa dari sisi kami ya. Sedikit sebentar. Mami. 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 Jangan nanti Mami pusing. Bisa di-share Bu Indah? Sebentar. Ini film TV. Ya, sudah. Nah, sudah kita share screen-nya. Oke, sedikit ini dan ini. Oke. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi kenapa sih sekarang itu wirausaha itu kan lebih pada kreatif industri ya, terutama yang saya katakan itu kemarin untuk mengenai masalah anak muda ya. Kita kan kalau mau mengenai apparel itu biasanya orang-orang yang lingkup jangka umurnya itu antara sekitar 18 sampai umur 45 tahun. Jadi dalam usaha umur yang produktif ya gitu. Jadi memang harus sekali kita itu memerlukan sesuatu yang out of box. Betul sekali yang dikatakan tadi sama Bapak dari Polimedia ya. Bapak siapa Pak? Pak Purnomo ya, Bapak Purnomo. Oke, iya. Dan ini sedikit saya mau kasih info. Dulu kan dunia tekstil itu kita mulai dari batik cap ya, mulai dari batik cap painting. Setelah itu ada juga sablon plastisol ya, cetak sablon manual kalau kita ngomongnya sekarang. Lalu ada juga pakai Polyflex, sudah mulai sedikit agak semi digital ya. Nah, yang sekarang yang sudah total itu adalah digital printing, termasuk yang kami lakukan sekarang adalah DTG, DST, DFT, juga ekosolvent dan sublimasi. Dan kalau saya bilang di sini ya, sangat bisa untuk personalize gitu. The difference between sesuatu hal yang beda di sublimasi itu adalah kita itu bisa mempersonalize gitu. Jadi sesuatu yang diinginkan oleh dari si penciptanya itu, dari ownership-nya. Jadi misalnya dia membuat suatu brand dan juga dari keinginan dari customer. Jadi kita bisa lihat dari sini dari dua sisi. Jadi di sini saya ngebahas mengenai kalau seseorang ingin berwira swasta, mereka bisa memilih apakah mereka mau mempunyai brand sendiri yang image-nya, customize-nya itu adalah dari sisi mereka, atau mereka melihat dari sisi customer kebanyakan. Jadi di situ kita bisa sangat memilih dan banyak sekali variatif yang bisa kita berikan kepada customer gitu. Jadi intinya di sini adalah sesuatu yang bisa membuat ide-ide yang semenarik mungkin gitu. Jadi harus memang kalau kita mau muncul, kalau kita mau dikenal oleh masyarakat, selain kita harus mempunyai ide yang baik, itu kita juga harus bisa memarketingnya. Nah, inilah mungkin UMKM ini nih Bu Ratu agak kesulitan di sini gitu. Jadi mereka mungkin butuh pelatihan untuk sedikitnya mengenai untuk cara online gitu ya, cara-cara online atau
dibantu mengenai soft skill mereka untuk berdesain. Karena kalau di bidang apparel ini memang sangat erat kaitannya dengan suatu ide, gitu ya, suatu ide atau desain-desain yang unik yang harus up to trend. Jadi benar-benar harus melihat apa ya yang sekarang lagi trendy gitu. Jadi memang biasanya timeline-nya itu sempit tapi dia sangat kuat gitu. Misalnya kayak kemarin tuh mungkin kalau lagi sering nonton film apa tuh namanya tuh yang CEO itu apa namanya? Film Korea startup itu semuanya pada jualan baju-baju kaos CEO ya. Baju-baju si startup itu apa? Daesun. Itu ya 3 karakter itu dia yang menarik ya. Jadi kalau saya lihat di situ punya apa ya tingkat kejelian yang harus kita lihat sekarang lagi mode apa, lalu langsung dijadikan sebagai apa yang bisa kita jual gitu. Jadi dalam UMKM itu kita harus bisa mengetahui apa yang kira-kira saya bisa jual di suatu titik yang tepat, tapi kalau hati-hati juga gitu. Jadi kalau itu kan yang namanya yang seperti itu kan cepat hilang gitu. Dan kalau udah hilang, akhirnya kita juga harus tahu kalau itu akan jadi sesuatu hal yang akhirnya menjadi uang kita tersimpan di situ. Jadi hati-hati gitu kalau saya pikir seperti itu. Nah, untuk keuntungannya kalau kita itu berbisnis custom digital itu ya, itu bisa di custom. Jadi anti mainstream. Personalize-nya kita totally benar-benar bisa dibuat sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan pelanggan. Gitu. Lalu efisiensinya juga sangat cepat. Terus dengan teknologi mesin itu kita misalnya udah punya ide apa, kita tuangkan di Adobe Illustrator ya, lalu langsung kita print. Dan saat itu juga setelah kita print kita langsung hangatkan ya, seperti tadi kalau lihat sedikit ada mesin besarnya itu yang 200 derajat, kita heating di situ sehingga serat-serat kain itu menyerap sepenuhnya tinta yang dari mesin printing Epson gitu ya. Jadi di sini juga saya mau menjelaskan mungkin kalau teman-teman itu ingin sekali mempunyai tingkat kualitas yang tinggi, memang kalau saya bilang Epson printing itu ya yang paling bagus di tempatnya gitu. Jadi kalau bisa kalian pilihlah misalnya kalau memang ingin sekali berbisnis di printing harus hati-hati dalam memilih mesin printing gitu. Jadi nggak boleh sembarangan mumpung murah-murah lalu nanti cara penggunaannya lalu tingkat ketajamannya gitu ya itu harus dipikirkan betul-betul gitu karena nanti kualitas kita akan ada di situ. Selain itu juga jangan khawatir kalau ini tuh semuanya modalnya terjangkau gitu, apalagi ini nanti mungkin dari Mbak Lina ya bisa ngasih tahu kalau ada mesin kecil yang sebenarnya bisa dibuat sebagai bisnis rumahan gitu. Nah, dari apparel industry itu apa aja sih? Mungkin tadi saya nggak banyak masuk dalam sini ya. Tadi kan dari Pak Purnomo sendiri udah menjelaskan apparel industry itu adalah pakaian-pakaian, mulai dari aksesorisnya sampai ke alas kaki ya seperti itu ya. Nah, memang betul sekali untuk persaingan di apparel industry ini cukup ketat ya. Karenanya kita nanti misalnya kalau ingin berkecimpung di apparel industry harus punya positioning yang tepat gitu. Positioning target market yang tepat, kita maunya di mana, umurnya yang mana, warnanya dipakai yang mana sesuai dengan target market yang diinginkan gitu. Jadi jangan sampai salah gitu dari market kebanyakan. Kita harus unik, kita harus niche gitu karena kita di sini main produk industri yang memang sangat sangat kreatif ya. Jadi kan kalau kita di sini Albert Einstein sempat bilang ya kalau creativity is intelligent having fun gitu ya. Jadi memang bukan cuma intelijennya doang, bukan cuma modal formatnya doang, tapi kita harus sesuatu yang semenarik mungkin. Itu yang harus kita bisa eye catching gitu.
Seperti itu ya. Kira-kira kan kalau di Indonesia ya kita bisa bikin jaket, bisa bikin kaos, jersey, tunik, blouse, mukena, sejadah. Nah, ini udah mulai mau masuk Ramadan gitu ya. UMKM udah harus mulai nih kalau kita mau berbisnis, udah harus mulai menyetok barang sekarang gitu. Jadi kita jangan sampai terlambat waktunya di sini. Kalian harus udah mulai, jadi kita harus punya perencanaan. 2 bulan lagi udah mau masuk, nggak nyampe 2 bulan ya. Mungkin 1,5 bulan lagi sudah mau masuk bulan Ramadan ya. Jadi kalau kalian ini di sini adalah waktunya untuk membuat atau mempersiapkan potensi-potensi untuk penjualan di bulan Ramadan. Jadi seperti mukena, sajadah, jilbab, masker gitu ya, yang sekaligus sama maskernya hampers, apalagi kan sekarang orang-orang lagi nggak keluar rumah nih, apalagi kalau bukan ngasih hampers gitu ya. Jadi sangat insya Allah ini adalah potensi yang besar untuk kalian lihat kalau kalian mau berbisnis apparel di sini gitu. Nah, ini saya juga mau kasih lihat ya, seperti tadi mungkin dari Pak Purnomo, ini juga salah satu bisnis printing yang sudah sangat terkenal, namanya Najani Indonesia. Ini sampai sudah ke luar negeri ya dia. Produk-produknya itu sangat erat di Malaysia, sangat terkenal, lalu di Singapura ya. Ini dia menjual pakaian-pakaian ini, margin profit yang didapat oleh dia itu lebih dari 200% gitu. Jadi kurang lebih yang saya ini juga, siapa yang nggak kenal sama Ria Miranda ya? Ria Miranda salah satu fashion designer Indonesia Muslim ya, yang terkenal dari dulu ya. Dia telah menciptakan sebuah brand, namanya dari nama dia sendiri, Ria Miranda gitu, dan banyak sekali apparelnya dia yang produk apparelnya yang sangat sudah terkenal, dan harganya pun dia sampai jutaan rupiah gitu ya. Kita bisa pikirkan kira-kira kalau kita pengen jadi seperti ini, kita harus tepat gitu. Kalau memang kita mau main di Muslim, kita harus tepat seperti apa yang kita mau lakukan di target marketnya. Nah, kalau ini namanya Kala The Label. Ini adalah brand dari Bandung. Ya, ini sempat terkenal sekali, melejit. Dia itu yang terkenalnya itu jaket ya. Dia ini lagi naik daun sekali pada saat kita lagi pandemi. Dia jualan jaket untuk olahraga ya, olahraga sepeda, untuk lari ya gitu. Jadi dia ini ngeluarin jaketnya itu, harga jaketnya itu kisaran sekitar 900-800 gitu. Jadi padahal ya, maksudnya kita sebagai produsen gitu melihat ini sangat bisa berapa margin profit yang dia ambil tuh cukup besar ya gitu kalau kita bilang ya. Jadi kalau kalian bisa mempositioningkan diri kalian di situ, niche marketnya, target marketnya tepat, warna yang disukain juga tepat, kalian bisa sampai menaikkan harga itu, margin profitnya tinggi. Karena itu jangan sampai istilahnya kita mau mainnya di mana nih? Biasanya kalau bisnis custom itu memang middle to up ya, middle to up. Jadi kalau bisa memang warna-warnanya harus yang unik gitu, nggak bisa disamakan dengan barang-barang yang mirip-mirip di Tanah Abang gitu. Jadi kalau bisa kalian harus unik gitu, jangan seperti kebanyakan. Jadi dilihat tren-tren sekarang apa, tapi juga jangan sampai terlalu mirip dengan tren sekarang. Jadi kalau saya bilang harus punya kedepannya kita future in mind gitu. Kita misalnya seperti ini maunya harusnya warnanya lebih ke seperti ini. Jadi positioning kita tetap ada gitu di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kira udah selesai. Mungkin ini saya ada share sedikit beberapa produk ya, Rudi, mengenai Ramadan ini sebagai ide buat UMKM. Ide UMKM kira-kira yang mau dijual deket Ramadan ini apa? Boleh.
paling tidak 3 menit lagi ya Bu Indah ya. Iya, siap. Aja nih yang sejadah. Ya, boleh, baik, silakan. Oh ya, boleh saya ingatkan baik untuk teman-teman dari Bu Ratu, Pak Purnomo, kalau misalnya bahan slide-nya boleh nanti di-share, bisa tolong di-share melalui chat room Pak atau Bu Ratu, ya, karena ada peserta yang menanyakan bahan-bahan presentasinya tadi. Demikian. Ya Bu Indah, silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Oke, itu aja Pak dari saya. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya. Tadi banyak masukan dari Bu Indah. Nanti kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Nah, sekarang saya undang Ibu Lina Mariani untuk bisa memperlihatkan kepada kita nih teknologi-teknologi terupdate, terutama untuk UKM ya dari sisi bisnis aparel seperti apa. Silakan Ibu Lina. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada Pak Purnomo Ananto dari Polimedia, kemudian kepada Ibu Ratu dari Kepala Bidang UKM Provinsi DKI Jakarta, juga Mbak Indah, apa kabar Mbak Indah dari Lazari Printing, dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Mohon maaf sebelumnya untuk slide sudah bisa dilihat dengan jelas ya. Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Mungkin saya mulai saja. Sebentar. Oke. Nah, tadi dari Pak Purnomo, kemudian dari Ibu Ratu, dari Ibu Indah udah memberikan paparan informasi yang sangat menarik ya tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan profesinya. Tadi saya cukup cukup tertarik tuh dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Ratu karena ternyata banyak sekali program dari Pemda DKI ya yang mensupport UKM gitu khususnya di Jakarta dan saya rasa di daerah-daerah lain pun sama gitu ya. Dan berikut ini dari Epson saya mungkin akan sedikit memaparkan tentang potensi bisnis aparel untuk para UKM dan juga untuk kewirausahaan fokus pada digital printing gitu. Jadi kalau tadi sempat disampaikan bahwa UKM untuk saat ini di Jakarta mungkin mayoritas didominasi oleh usaha makanan, tapi untuk fashion dan industri kreatif itu menempati posisi ketiga dan keempat. Yang saya rasa ini potensinya masih sangat besar sekali gitu untuk terus berkembang. Mungkin juga bukan hanya di Jakarta, tapi teman-teman yang ada di daerah lain, yang mana masing-masing daerah saya rasa punya potensinya masing-masing ya untuk bidang apa yang akan mereka ikut geluti gitu. Nah, mungkin sedikit perkenalan saja. Dari Epson Indonesia, Epson adalah perusahaan multinasional yang berada di hampir seluruh negara di dunia. Kami berpusat di Jepang dengan induk usaha adalah Seiko Epson Corporation. Dan Indonesia merupakan salah satu dari afiliasi yang berkantor di Cibis Tower di daerah Cilandak atau tepatnya di Cibis Business Park sejak tahun 2000 sudah ada di Indonesia. Nah, tadi Mbak Indah sudah sempat sharing tuh ya beberapa produk-produk yang populer sekali gitu dihasilkan oleh digital printing. Nah, ini juga kurang lebih sama nih seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Indah. Siapa sih yang nggak kenal hijab printing gitu ya sekarang? Kalau dulu
hijab itu banyaknya polos, warna-warna dasar, sekarang sudah sangat populer dengan aneka macam motif maupun juga warna gitu. Dan termasuk juga untuk baju. Tadi jaket tuh emang populer banget sih selama pandemik ini, banyak dipakai untuk sepedaan, tapi baju-baju printing ini juga menjadi salah satu alternatif fashion yang menarik gitu. Tadi di Polimedia juga saya lihat mahasiswa-mahasiswanya dalam menjalankan tugas akhir tuh banyak menciptakan produk baju printing sesuai dengan temanya. Dan ini memang sangat populer karena dari beberapa desainer yang sempat bekerja sama dengan Epson selama kami memiliki produk textile printing ini sejak tahun 2013, kebanyakan dari desainer-desainer ternama di Indonesia memang mengakui ketika mereka mengeluarkan produk printing itu penjualannya jauh lebih jauh lebih baik gitu, sangat-sangat meningkat dibandingkan ketika menggunakan bahan-bahan polos karena itu menjadi identitas buat mereka. Dan tidak hanya itu, mereka juga sangat concern terhadap plagiarisme. Jadi sublimasi yang saat ini sangat populer yang dilakukan oleh para pelaku UKM khususnya di bidang fashion itu memang tidak membutuhkan kuantiti dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalkan kita baru start awal, kita mau print 1 meter, 10 meter, 100 meter, itu sangat mungkin dilakukan. Kalau dulu ketika kita mau order bahan bermotif ke pabrik, itu ada minimum order yang harus dipenuhi, yang tentunya tidak sedikit, sehingga menyebabkan stok inventory untuk bahan printingnya atau bahan yang bermotif itu sangat banyak. Dan ketika kita ngeprint ke orang lain, itu potensi bahan tersebut, corak tersebut untuk diperjualbelikan kembali atau di-tracing ulang gitu dengan warna yang sedikit berbeda lalu diperjualbelikan di tempat toko kain gitu. Itu sangat-sangat umum terjadi, sangat besar kemungkinannya dan itu tentu saja merugikan para pelaku usahanya ya. Karena mereka sudah capek-capek bikin motif lalu print di tempat lain, motifnya ditemukan di toko kain gitu, padahal bukan dia yang jual gitu ya. Dan itu juga salah satu hal yang dikeluhkan oleh Najani ya. Tadi Mbak Indah sempat sharing dengan Ibu Nadia, kebetulan teman saya juga, dia sempat mengeluh karena itu terjadi ketika Lebaran tahun lalu gitu. Nah, yang populer juga saat ini itu adalah eco bag. Apalagi di Jakarta, kita sudah tidak bisa menggunakan kantong plastik ya. Jadi kita mau ke Indomaret gitu, misalkan kita harus bawa kantong kita sendiri. Nah ini sebenarnya peluang bagi para pelaku usaha printing, karena pasti ada kebutuhan dari brand owner atau para pelaku bisnis untuk membuat marketing kolateral untuk brand mereka. Jadi ketika brand mereka dipasang di eco bag lalu dipakai oleh para customernya, tentu saja akan menjadi iklan berjalan gitu ya. Nah selain itu tentu saja ada masker yang populer dan juga lanyard yang biasa digunakan di kantor ataupun event-event. Nah ini juga tidak kalah menarik seperti misalkan jersey untuk sepeda. Ini juga tahun 2020 ini penjualannya meningkat pesat karena memang orang-orang tidak banyak yang melakukan olahraga kayak main bola atau main volley, main basket gitu ya. Tapi sepeda itu luar biasa pertumbuhannya. Dan kalau kita lihat mereka juga umumnya apalagi yang komunitas senang gitu ya mengidentifikasikan dirinya pakai baju-baju komunitas sepeda mereka gitu. Nah ini salah satu opportunity bisnis yang menarik. Dan yang lebih menarik lagi kalau saya lihat untuk perkembangan industri di bidang fashion yang dilakukan oleh para teman-teman UKM saat ini tidak hanya terpusat di kota besar. Jadi saya banyak temui teman-teman pelaku usaha ini banyak ada di kota-kota kabupaten, di Tuban, di Mojokerto, banyak di daerah-daerah gitu ya. Saya temui bahkan Epson sendiri juga mulai banyak melakukan instalasi ke luar pulau, seperti ke Kalimantan, ke Sulawesi. Artinya apa? Mereka juga punya potensi dan punya peluang yang sama untuk melakukan produksi atas produk-produk ini. Karena Indonesia, alhamdulillah kita punya marketplace cukup bagus, disupport oleh pemerintah, jadi pemasaran itu bisa dilakukan dari mana saja, tidak harus mengandalkan offline atau tidak harus berada di kota-kota besar.
Oke, nah ini mungkin ada yang pernah baca berita tentang ini. Ini saya ambil dari tahun 2019 dan 2020 dari berbagai source. Ada yang sold out dalam hitungan detik, ada yang sold out hijab dan tidak murah ya. Ini satu hijab harganya di atas 300.000 sampai 400.000. Itu sold out dalam waktu 3 jam. Atau juga ada yang barangnya selalu dicari-cari. Ini brand yang tadi disebut sama Mbak Indah juga. Dan ini semua adalah teman-teman customer Epson, pemakai printer Epson untuk memproduksi produk-produk mereka. Gitu. Nah, sekarang bagaimana sih dengan potensi digital printing itu sendiri? Kalau tadi saya banyak cerita tentang produk-produk yang dihasilkan, kemudian seperti apa sih kondisi dan penerimaannya di Indonesia. Kalau dari data research worldwide, memang digital printing ini diperkirakan masih akan terus tumbuh double digit, lebih dari 20%. Sampai dengan kalau di sini 2019, tapi kalau saya melihat masih akan tetap tumbuh 10 tahun ke depan. Karena secara teknologi ini semakin berkembang dan secara material yang bisa di-print juga masih akan terus tumbuh dan berkembang. Kalau sebelumnya kita terbatas hanya untuk kain ukuran 1,1 meter atau kain ukuran 1,5 meter. Saat ini sudah ada printer-printer yang mungkin lebih kecil dari itu gitu. Mungkin tidak perlu lebar 1,1 karena untuk startup, untuk pemula kita ciptakan mesin yang lebih kecil, yang ukurannya 60 cm. Atau bahkan sebaliknya, ada yang sudah menggunakan mesin Epson sejak mungkin 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu, dan saat ini sudah punya 10 mesin, produksinya terus bertambah, kejar-kejaran order, mereka butuh yang kapasitasnya lebih besar. Itu juga kita sediakan. Atau ada yang tidak mau lagi polyester, karena kalau sublimasi memang kita terbatas di bahan polyester, meskipun kalau polyester ini mudah sekali ditemui di Indonesia ya, karena alhamdulillah di Indonesia juga banyak sekali pabrik kain yang memproduksi berbagai tekstur kain berbahan polyester, tapi mereka maunya di bahan-bahan yang lain seperti katun atau rayon dan sebagainya. Kita juga sediakan mesinnya. Jadi secara industri, secara bisnis memang terus berkembang dan disupport oleh stakeholder yang serius bermain di bidang ini, sehingga bisa dikatakan bisnis digital printing khususnya untuk mensupport fashion, UKM, kreatif bisnis ini memang akan terus berkembang ke depannya. Nah, tentu saja dengan digital printing seperti yang kita tahu banyak sekali benefitnya seperti profitable karena tidak perlu stok banyak, bisa diproduksi dalam jumlah sedikit, tentu saja cost-nya lebih efektif, lebih efisien, dan harga jualnya juga bisa jauh lebih tinggi. Kemudian ya profitnya otomatis akan naik, cost-nya juga bisa lebih diperhitungkan, tidak perlu banyak-banyak inventory yang tidak selain makan tempat, tentu juga makan biaya untuk stoknya. Dan limitless creative freedom. Kita mau cetak gambar apa aja bisa. Tidak terbatas di warna-warna tertentu. Mungkin kalau kita mau ngeprint kaos misalkan, kita menggunakan let's say polyflag, itu hanya terbatas pada warna media polyflag tersebut gitu, apakah putih aja atau merah aja. Nah, ketika kita ketemu gambar yang bergradasi atau kita ketemu gambar yang very detail, banyak garis-garisnya, itu biasanya para pelaku polyflex mungkin akan mengalami sedikit kesulitan gitu atau challenging. Tapi ketika menggunakan digital printing, just click away gitu, tinggal diklik aja kita bisa langsung ngeprint. Dan otomatis juga kondisi marketnya sekarang sangat-sangat mendukung gitu untuk industri digital printing ini. Oke, nah ini tadi beberapa produk yang bisa menjadi alternatif solusi untuk menciptakan produk digital printing. Mulai dari yang 24 inci, atau 60 cm, ini umumnya digunakan untuk pembuatan jersey atau mungkin mau mencetak kaos yang 60 cm itu bisa sampai ukuran L. Ini bisa diproduksi dengan F530 gitu, atau F531 yang sudah dilengkapi dengan warna fluorescent. Nah, ini investasinya terus terang tidak terlalu mahal, di bawah 50 juta. Dan untuk equipment yang lain juga mungkin jauh lebih terjangkau karena tidak membutuhkan pemanas yang terlalu lebar ya untuk mesin ukuran 60 cm ini. Nah, tapi yang paling populer memang untuk industri UKM dan fashion itu ada di mesin 44 inci. Karena ini biasanya ukuran minimal yang dipakai untuk pembuatan jersey
ataupun juga untuk hijab. Cuman sekarang juga hijab banyak demand untuk yang 120 cm, jadi sedikit lebih besar atau yang ukuran syar'i, sehingga kebutuhannya naik ke 64 inci atau sekitar 1,6 meter. Ini kita juga ada beberapa alternatif, ada beberapa option, mulai dari yang single head, kemudian ada yang double head, sampai double head yang dilengkapi dengan fluorescent pink dan fluorescent color yang biasanya ini dibutuhkan untuk baju-baju olahraga seperti tadi baju jersey sepeda gitu, baju sepak bola, baju renang dan lain sebagainya. Dan yang terbaru yang baru Epson launching adalah yang ukuran 76 inci. Ini memang untuk industrial. Skala produksinya lebih tinggi lagi. Untuk tintanya yang digunakan ini perwarna 10 liter ukurannya. Jadi diharapkan kita nggak perlu ganti-ganti lagi gitu tintanya. Produksinya bisa jalan terus gitu, bisa non-stop. Nah, mungkin sedikit informasi tentang dye sublimasi jika ada Bapak Ibu yang belum terlalu familiar bahwa sublimasi ini sebenarnya adalah proses pentransferan warna dengan menggunakan pemanas. Jadi menggunakan media, kita print gambar di atas kertas, kemudian dengan media pemanas kita transfer ke bahan dasar yang mengandung polyester. Kira-kira seperti di gambar ini. Dan kalau untuk mesin yang ukuran lebih kecil, untuk F530, F531 tadi, yang mungkin sangat populer dan cocok sekali untuk entry level, untuk pemain UKM, ini cukup menggunakan heat transfer yang press. Nah, ini juga harganya lebih ekonomis, mulai dari 10 juta saya rasa sudah ada di market, tergantung dari brand yang dipakai. Nah, ini juga kurang lebih sama tentang proses sublimasi. Pada akhirnya sublimasi ini memang mempersingkat waktu pengerjaan untuk printing tekstil. Dari yang sebelumnya ada 10 step menggunakan screen printing atau metode sablon, dengan sublimasi ini disingkat gitu, diringkas jadi hanya 4 step. Sehingga waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat gitu, lebih efektif dan lebih ekonomis. Kalau tadi kita bicara kain, nah ini adalah t-shirt. T-shirt ini sebenarnya agak sedikit berbeda gitu dengan sublimasi, tapi pada akhirnya memang merupakan produk yang bisa kita print juga, yang bisa kita cetak juga dengan menggunakan metode digital. Hanya untuk direct to garment, bahan yang dipakai adalah bahan yang mengandung katun. Dan tidak hanya untuk print t-shirt, tapi juga teknologi yang sama, alat yang sama, bisa dipakai untuk mencetak di atas kemeja, jaket, tote bag, pouch, dan lain sebagainya. Ini mesin yang dimiliki oleh Epson untuk direct to garment, ada Epson Surecolor F2130, dan yang terbaru adalah F3030 untuk skala industrial. Meskipun saya tahu di luar di pasaran juga banyak sekali modifikasi printer direct to garment yang umumnya menggunakan print head Epson tapi dengan harga yang lebih ekonomis gitu ya, karena ada sedikit modifikasi dari printer kertas. Nah, ini bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk terjun di industri mungkin distro atau t-shirt printing. Dan saya rasa saat ini t-shirt printing atau kaos pun juga meskipun kemarin selama pandemik sempat mengalami penurunan, tapi saya melihat di akhir-akhir tahun 2020 hingga saat ini mulai kembali normal gitu. Permintaannya mulai meningkat. Sama juga sistem digital ini mempersingkat dari proses 10 tahap menjadi proses 4 tahap. Menjadi 5 tahap untuk t-shirt putih, dan ada satu extra additional tahapan yaitu pengaplikasian pretreatment untuk mencetak di kaos berwarna atau kaos selain warna putih.
Dan tentu saja untuk produk Epson kita sudah memiliki sertifikat EcoPassport Oikotex. Ini berlaku untuk semua printer tekstil Epson, sehingga kalau kita punya demand untuk ekspor atau mungkin kita produksi untuk brand-brand internasional seperti Nike, Adidas, Puma dan lain sebagainya, umumnya mereka akan minta produk kita yang dihasilkan ini menggunakan tinta yang ramah lingkungan tidak gitu, ada sertifikatnya enggak, dan itu semua sudah kita lengkapi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, yang penting cari ordernya, kita kerjakan, semua persyaratannya sudah bisa dipenuhi. Nah, ini total support dan solusi. Epson tidak hanya menjual mesin, tapi kita juga memproduksi printhead sendiri dan tinta sendiri, sehingga bisa dipastikan tinta yang dipakai memang tinta yang diciptakan untuk produk Epson. Jadi ini perlu diperhatikan karena kadangkala dengan alasan mau murah kos produksinya, kita pakai tinta apa aja deh yang ada di pasaran yang harganya murah gitu, atau kita biasa bilang tinta third party. Nah ini harus hati-hati karena bisa berpotensi membahayakan printhead. Begitu kena printhead ini ibaratnya jantungnya si printer, otomatis harus diganti supaya printer bisa tetap dipakai dan cost-nya bisa-bisa jadi lebih tinggi gitu karena harus mengganti spare part seperti printhead dan lain sebagainya. Sehingga pilih printer yang memang memiliki tinta dan spare part yang benar-benar kompatibel. Artinya tintanya memang di-create, diciptakan untuk produk tersebut. Ini sangat penting bagi kita yang mau memilih produk printer, pelaku usaha, supaya pada saat menjalankan bisnis tuh kita peace of mind gitu, nggak pusing, nggak khawatir, oh 3 bulan lagi printheadnya rusak nih, karena saya pakai tintanya tinta isi ulang gitu, seperti itu. Nah ini sangat penting, jadi kita hanya fokus untuk mencari order, untuk memasarkan produk kita. Masalah produksi, masalah printernya, serahkan ke Epson gitu. Nah, selain itu juga tentu saja kita support dengan after sales service dan showroom dan demo center. Nah, ini juga penting. Jadi Bapak Ibu yang mau test print, mau coba itu kita ada fasilitasnya di Cilandak ataupun di Cikarang, nanti bisa menghubungi teman-teman Epson. Dan terakhir, kalau tadi saya banyak cerita tentang produk Epson, mungkin ada yang oh saya belum mampu nih kayaknya ya, mungkin saya masih di tahap mau tes market dulu gitu. Silakan menghubungi ke teman-teman Epson yang memproduksi, yang memberikan jasa printing dengan menggunakan printer Epson untuk kebutuhan Bapak Ibu. Ini adalah Zuari Printing, ownernya ada Mbak Indah di sini. Untuk skala yang lebih besar, misalkan butuh roll to roll untuk baju, kita juga ada Bright Printing. Kemudian di Bandung kita juga ada RPM Sublim dan masih banyak lagi yang sudah menggunakan printer Epson dan siap mensupport produksi produk fashion dan produk creative printing Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Let's go big together. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina untuk share-nya. Nanti sebenarnya kita juga akan ada jadwal mengenai lebih detail dan teknis. Nanti berikutnya kita siapkan satu sesi mengenai sublimasi dan juga tadi sempat disebutkan oleh Bu Lina kan ada lagi DTG ya. Jadi untuk direct to garment akan lebih detail ya, karena tadi lihat sekilas satu slide gambar aja mungkin banyak teman-teman yang belum mengerti. Nah, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan ya. Terus terang memang lumayan ini yang ditujukan kepada Bu Ratu ya mengenai e-order marketplace yang ada, apakah itu untuk umum ataupun hanya pengadaan untuk area tertentu ya itu. Nah terus kemudian bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam program Jackpreneur, persyaratannya apa dan apa juga bisa untuk teman-teman yang di luar DKI kira-kira seperti apa. Nah, walaupun tadi di chatroom saya lihat sih sudah dijawab ya oleh Pak Edi Margono, tapi saya rasa cukup baik kalau Ibu Ratu bisa menyampaikannya secara singkat. Silakan Ibu Ratu. Ya, terima kasih Pak.
yang untuk memperjelas lagi bahwa Jakpreneur ini bisa keanggotaannya dua, bisa KTP DKI dan non DKI. Nah, masalah apakah bisa bergabung atau tidak, contohnya tadi ke e-order. Nah, kalau fasilitasi itu dibiayai oleh APBD, ya tentu yang boleh ikut hanya yang ber-KTP DKI. Nah, tetapi kalau itu dibiayai oleh kolaborator, nah, bisa diikuti oleh semua penduduk Indonesia gitu. Oke. Ya. Nah, informasi mengenai itu bisa dilihat di mana ya? Ya, informasinya itu tadi kalau umpamanya di Jakarta bisa datang langsung ke kantor kecamatan mendaftar, dibantu ya. Dibantu di tiap-tiap kantor kecamatan. Nah, kalau umpamanya mau daftar sendiri bisa lewat website ya di jakpreneur.jakarta.go.id. Nah, di situ bisa dipandu pilihannya. Oke. Nah, itu informasinya sudah cukup lengkap karena kelihatannya peminatnya cukup banyak ini sepertinya bagi teman-teman yang kalau ditanyakan tadi dari luar DKI berarti ada banyak dari luar provinsi DKI rupanya ya. Iya, mudah-mudahan program ini juga nanti bisa bisa diadaptasikan atau dicontohkan di daerah-daerah tempat teman-teman sekalian. Nah, kemudian apabila masih ada yang mau ditanyakan, oh iya tadi mengenai bahan dari Bu Ratu sudah sempat ada di share di chat room, ya jadi teman-teman bisa download di sana. Tapi kalau slide yang lain nanti mungkin kita harus siapin atau saya tanyakan dulu kepada masing-masing apakah bisa di-share ya, tapi Bapak Ibu nanti boleh kontak seperti yang sudah nomor kontak yang sebelumnya kita share link Zoom ini ya. Karena saya rasa entah melalui email ataupun ada WA yang kita berikan. Terima kasih. Nah, terus kemudian ada pertanyaan ini tadi untuk Ibu Lina, printer untuk cetak topi dan sepatu. Ada Bu Lina untuk itu? Sebetulnya itu bisa diproduksi dengan mesin Epson Direct to Garment tadi, Pak. Tapi memang butuh template khusus gitu untuk mencetak topi dan sepatu. Jadi kita harus carikan kalau misalkan memang mau dicoba, di mana customer kami yang sudah punya template-nya untuk mencetak sepatu dan topi gitu. Oke, terima kasih. Maka itu nanti kita akan dapatkan solusinya mungkin nanti ya pada saat kita membahas lebih dalam mengenai direct to garment ya, sepertinya. Oke, terima kasih. Nah, saya coba satu pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Indah mungkin. Bu Indah, saat ini mungkin karena pandemi yang ternyata agak panjang tuh, kira-kira sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap omset yang Bu Indah jalani? Bagaimana kondisinya sekarang ini? Ya, terus kemudian kiat-kiat apa nih Bu Indah untuk pesan-pesan kepada teman-teman UKM yang mungkin juga ingin coba memulai sesuatu di masa sekarang ini? Oke. Jadi gini Pak Rudi, memang kalau saya lihat semua ya, hampir semua industri kecuali industri kesehatan semua menurun gitu. Jadi memang kita harus legowo lah gitu. Memang ini semua menurun di semua industri gitu ya. Tapi kita tidak boleh menyerah di situ ya. Kita harus tetap berjuang dan kita di sini kita mungkin malah ada hikmahnya kita bisa belajar mengenai online gitu, seperti apa kita bergerilya memahami untuk lebih paham mengenai cara penjualan secara digital ya gitu. Itu yang paling penting kalau menurut saya yang teman-teman UMKM perlu sekali untuk digali ya gitu. Karena hampir semua industri itu memang menurun. Jadi di sini kita dinilai untuk harus out of box ya, dan nggak bisa lagi tuh yang namanya hanya offline aja. Offline malah mungkin sepi sekali gitu ya. Jadi makanya saya di sini juga dengan teman-teman gitu, ayo kita belajar lagi mengenai Facebook, kita belajar lagi mengenai Instagram, kita belajar lagi mengenai marketplace gitu ya. Karena disitulah kita
bisa menjual gitu sekarang di sini, dan malah seperti itu kita mungkin bisa ekspor atau impor gitu ya. Jadi saling bertukar lah gitu. Mungkin yang saya harapkan juga dari pemerintah DKI gitu di sini, mungkin kan UMKM itu kan untuk masalah digitasi itu masih kurang ya Bu Ratu ya gitu. Jadi mungkin memang ada baiknya kita di sini mungkin pemerintah bisa sangat membantu untuk masalah pelatihan-pelatihan secara digital gitu ya. Jadi itu yang kita perlukan saat ini tuh itu, jadi sangat supaya dari UMKM itu punya basic, at least basic untuk memahami kalau digitasi itu sangat penting untuk bisa menjual produk gitu. Itu sih yang saya ini kan. Jadi tapi tidak boleh patah arang, harus tetap semangat, kita harus tetap berkreasi. Insya Allah badai pasti berlalu lah gitu, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih untuk Bu Indah untuk memberi motivasinya kepada kita semua. Ya, makanya nanti mudah-mudahan ke depan ini kita bisa kerjasama dengan Ibu Ratu, bahkan kita coba gandengkan dengan Bu Lina untuk bisa bikin pelatihan mungkin yang bisa lebih intens sekali ya, melatih teman-teman UKM yang ingin coba memulai seperti itu ya. Nah, saya harapkan ini bisa menjadi jembatan bagi kita semua untuk bisa saling komunikasi. Nah, boleh Pak Rudi, dengan senang hati. Tadi saya sempat share kalau Epson juga dilengkapi oleh showroom ya Pak ya. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh, kita juga punya ruangan untuk training. Hanya kita patuh protokol kesehatan mungkin ya. Ya, terima kasih. Nah, itu sudah diundang oleh Bu Lina untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya, kita bisa manfaatkan untuk melakukan pelatihan di sana. Senang sekali dengarnya itu. Berarti nanti Ibu Ratu siap-siap akan kirim pasukan UKM nih ntar ke tempat Bu Lina. Ya, nah saya rasa waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih banyak untuk Ibu Ratu yang sudah mendampingi kita dan sudah memperlihatkan pada kita program-program yang dijalankan melalui program Jackpreneur-nya ya dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terus kemudian oleh Pak Purnomo juga. Terima kasih Pak Purnomo sudah memberikan gambaran dari sisi akademisi seperti apa, juga di sana sudah menyiapkan tenaga-tenaga muda SDM kita seperti itu. Dan saya sangat senang dengan Polimedia karena selalu terbuka. Jadi pada teman-teman yang ingin berkunjung ke kampus, diperbolehkan ya Pak Purnomo untuk boleh datang ke sana. Silakan Pak, silakan. Ya. Terima kasih karena letaknya juga tidak terlalu jauh. Memang antara Epson sama Polimedia juga tidak terlalu jauh letaknya sepertinya tuh. Jadi boleh ya komunikasi Pak. Ya, demikian juga terima kasih untuk Ibu Indah ya yang sudah selalu berbagi kepada teman-teman bagaimana selama ini menjalani profesinya dan selama ini menjalani bisnisnya. Nah, saya rasa demikian bagi teman-teman nanti yang membutuhkan sertifikat, tadi di chatroom sudah diberikan linknya ya, akan disiapkan sertifikat oleh tim, dan juga tidak lupa untuk 5 peserta yang sudah mendaftar nanti kita akan berikan hadiah berupa majalah majalah print media yang aktual, termasuk juga ada salah satu hasil cetakan dengan mempergunakan sublimasi berupa MOOC yang akan kita kirimkan kepada teman-teman yang nanti kita pilih. Bagaimana melihatnya? Boleh lihat di Facebook majalah Grafika ya. Bahkan nanti kita umumkan minggu depan. Ditunggu kehadirannya teman-teman untuk bisa hadir kembali. Nah, ini saya sampaikan untuk program yang lebih detail terutama mengenai sublimasi nanti akan kita gali lagi pada tanggal 10 Maret ya, yang mana teman-teman nanti bisa belajar untuk mengetahui bagaimana sih benarnya kita mempergunakan teknologi ini. Demikian juga sudah disiapkan nanti pada tanggal 24 Maret kita bahas mengenai DTG. Apa sih itu DTG?
Dan kami akan mengundang narasumber-narasumber lain menarik, terutama dari segi praktisi, baik itu praktisi sablon, ya maupun pemain printing yang ada. Bagaimana mereka juga menjalani usaha ini di tengah-tengah pandemi yang ada. Ya, walaupun seperti itu kita tetap juga masih semangat dan belajar untuk melihat teknologi yang lebih baru lagi. Demikian, saya rasa terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Purnomo, Ibu Ratu, Ibu Indah, dan Ibu Lina sudah selalu menyertai kita selama siang hari ini. Demikian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di waktu.